البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih berada pada surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Masih seputar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Yang waktu itu Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya kurang lebihnya 40 malam dalam rangka beliau bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kaumnya tersesat, terkena syubhatnya As-Samiri. Yang waktu itu Samiri memberikan masukan kepada mereka agar membuat patung anak sapi terbuat dari emas. Kemudian patung anak sapi tersebut karena teknik yang canggih waktu itu menurut mereka ya, dibikin ada lubangnya sehingga kalau ada angin yang masuk ke lubang tersebut seakan-akan sapi tadi, anak sapi, patung anak sapi tadi itu mengeluarkan suara. Sehingga orang-orang mengira, wah ini berarti sesembahan, disembahlah patung anak sapi tadi itu. Nah, muhandisnya siapa tadi muhandisnya? Samiri. Nah, disebutkan di dalam tafsiran namanya Samiri. Itulah yang bikin kaum Nabi Musa alaihissalam tersesat. Allahumma musta'an. Kita baca biar tambah jelas. Ayat yang ke-150 barakallahu fiik, kita baca. Allah Ta'ala berkata, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di ajiltum am rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Karena waktu itu Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan beliau berpesan kepada saudaranya itu Harun alaihissalam agar menggantikan sementara. Ternyata Nabi Harun alaihissalam di mata mereka itu dianggap remeh, rendah dan dihina pokoknya. Sehingga perbuatan mungkar yang ada pada kaum Musa alaihissalam yaitu mengibadahi patung anak sapi tadi itu, na'am barakallahu fiik, Nabi Harun alaihissalam tidak bisa apa-apa. Paham ya? Kalah gitu istilahnya ya. Karena mereka nolak, bantah, ngeyel. Na'am seperti itu. Hingga Nabi Musa alaihissalam balik dari perjumpaan terhadap Rabbnya. Marah Nabi Musa alaihissalam melihat keadaan seperti itu. Na'am, Nabi Musa alaihissalam sempat mengira Harun saudaranya itu enggak bisa apa-apa. Nah, kemudian sampai Nabi Harun alaihissalam minta udzur, minta maaf kepada Nabi Musa alaihissalam dan beliau pun memaafkannya. Bayangkan, ternyata siapa yang membuat sosok yang membuat kaum Nabi Musa alaihissalam tersesat? Siapa ternyata tadi? Samiri. Nah, kita lihat ya tambah jelas. Allah Ta'ala berkata, dan tatkala Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan beliau marah dan sedih, asifah itu sedih. Seraya berkata, betapa jeleknya perbuatan yang kalian lakukan setelah aku pergi. Paham ya? Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam beliau pergi, langsung terjadilah tadi itu, membikin patung anak sapi terbuat dari emas.
yang ada lubangnya, nah barakallahu bagian mulutnya, sehingga ketika ada angin yang masuk dari lubang belakang masuk lubang depan atau yang semisalnya, keluar suara seakan-akan sapi tadi meraung-raung. Paham ya? Keluar suara tadi patung anak sapi tadi itu. Allahul musta'an. Akhirnya mereka apa barakallahu fi? Itu menyembah dan juga mengibadahi patung anak sapi tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat, ajiltum amr rabbikum, apakah kalian ingin mendahului ketetapan dan perjanjian Rabb kalian? Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Cuman 40 malam kok enggak sabar gitu loh. Paham ya? Enggak sabar menanti aku datang mendakwahi lagi. Itu namanya Nabi Musa marah ini ya. Wa alqal alwah, kemudian beliau langsung melemparkan alwah, lauh-lauh yaitu Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi, dan saat itu pula Nabi Musa alaihissalam langsung mengambil rambut saudaranya yaitu Harun alaihissalam, na'am barakallahu fiik, ditarik di hadapannya. Nah, karena merasa marah. Ternyata Nabi Harun alaihissalam tidak bersalah. Beliau alaihissalam memang dianggap lemah di hadapan kaum Musa alaihissalam, diremehkan intinya gitu ya, enggak dianggap, sehingga Nabi Harun alaihissalam enggak bisa apa-apa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Qala saraya Harun alaihissalam berkata, "Ibna umma, wahai putra, na'am wahai anak ibuku, saudara. Sesungguhnya kaum tersebut mereka meremehkan aku, menganggap aku lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka membunuhku." Lihat itu. Fala tusmit biyal a'da'a, maka janganlah engkau membikin gembira musuh-musuh terhadap perbuatanmu yang engkau lakukan kepadaku. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin, dan jangan engkau jadikan aku bersama orang-orang yang zalim. Maksudnya Nabi Harun alaihissalam minta udzur, minta maaf. Bukan beliau enggak berdakwah, beliau berdakwah, cuman kaum Musa alaihissalam itu mereka menganggap Nabi Daud alaihissalam itu, Nabi Harun alaihissalam dianggap remeh, dianggap lemah gitu loh ya. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Simak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, walamma raja'a Musa ila qaumihi min bani Israil ghadbana hazina. Hazina itu asifah tadi maknanya ya. Dan tatkala Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya di Bani Israil dalam keadaan marah dan sedih, hati yang sedih. Li'anna Allah qad akhbarahu annahu qad fatana qaumah, dikarenakan Allah Ta'ala telah mengkabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah Ta'ala telah menguji kaumnya dengan siapa? Samiri. Wa anna Samiri, Samiri itu namanya, nama orang yang membuat sesat kaum Musa alaihissalam. Wa anna Samiriya qad adallahum, dan bahwasanya Samiri telah menyesatkan mereka. Qala Musa alaihissalam berkata, bi'sal khilafah allati khalaftumuni min ba'di, betapa jeleknya perbuatan kalian yang kalian lakukan setelah aku pergi. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian ingin segera atau mendahului mendahului perjanjian Rabb kalian? Maksudnya 40 malam kok kalian tuh enggak sabar. Paham ya? Nah, seperti itu. Ai asta'jaltum maji'i ilaikum wa huwa muqaddar min Allah Ta'ala. Maksudnya adalah apakah kalian tuh terburu-buru, tidak sabar dengan kedatanganku kepada kalian, padahal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 malam saja, enggak sabar. Naam. Wa alqa Musa alwahat Taurat ghadiban ala qaumihi alladhina 'abadul ijl. Akhir Nabi Musa alaihissalam melemparkan alwah Taurat, itu lauh-lauh yang maksudnya adalah Taurat tadi dilemparkan dalam keadaan beliau marah. Paham ya? Karena penulisan waktu itu kadang-kala pada batu-batu, pada kayu, paham ya? Pada kulit seperti itu. Ketika mereka menuliskan suatu tulisan, dilemparkan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan beliau marah terhadap kaumnya yang mereka menyembah apa? Patung anak sapi tadi itu. Allahul musta'an. Disebutkan sini barakallahu fiik,
Wa ghadiban ala akhi Harun, dan beliau juga marah terhadap saudaranya Harun. Jadi Nabi Musa alaihissalam sempat marah kepada saudaranya itu Harun alaihissalam. Naam. Wa amsaka bi ra'si akhi, kemudian beliau memegang kepala saudaranya, yajruhu ilaih, menyeretnya. Bayangkan marah kepada Harun alaihissalam. Qala Harun musta'tifan, berkata Harun alaihissalam dalam keadaan mengambil hatinya, maksudnya biar Nabi Musa itu lunak gitu. Naam. Ya ibna ummi, wahai putra ibuku, maksudnya saudaraku. Innal qauma istadalluni wa'adduni dha'ifan wa qarabu an yaqtuluni. Lihat ini. Sesungguhnya kaum tersebut mereka menganggap aku lemah dan merendahkanku, dan mereka menganggap aku adalah orang yang tidak bisa apa-apa, lemah, dan hampir-hampir mereka ingin membunuhku. Fala tasurral a'da bima taf'alu bi, maka jangan engkau membuat senang musuh dengan perbuatanmu yang engkau lakukan terhadapku. Wala taj'alni fi ghadabika ma'al qaumil ladina khalafu amrak wa 'abadul 'ijl, dan janganlah engkau menjadikan aku berada di dalam kemurkaanmu bersama kaum yang mereka menyelisih perintahmu dan mereka menyembah patung anak sapi tadi itu. Allahul musta'an. Patung anak sapi yang dirancang sedemikian rupa sehingga kalau ada angin barakallahu yang besar atau angin yang masuk ke rongga-rongga atau ke lubang patung anak sapi tersebut, seakan-akan patung tersebut mengeluarkan suara seperti suara sapi. Paham ya? Akhirnya mereka merasa kagum, disembahlah patung anak sapi tadi itu. Itu riwayat yang sahihah. Adapun penafsiran yang mengatakan bahwasanya memang ada nyawanya, itu riwayatnya lemah. Paham ya? Jadi sebenarnya yang bersuara itu bukan patung anak sapi itu bersuara karena ada nyawanya, bukan, tapi karena istilahnya apa ya, teknik yang canggih waktu itu. Paham ya? Dibikin samiri tadi itu, sehingga ketika ada angin masuk ke dalam rongga-rongga lubang patung anak sapi itu, ketika keluar anginnya kayak bersuara bergemuruh gitu loh, seakan-akan menggemuh gitu ya. Jadi seakan-akan bersuara. Itu pendapat yang sahih. Jadi bukan ada nyawanya. Yang mengatakan atau riwayat penafsiran mengatakan ada nyawanya itu riwayatnya lemah. Jadi bukan ada nyawanya, tapi memang suara itu suara bikinan dari suara yang sumbernya dari angin tadi itu ya. Kita lihat sini barakallahu fiik. Ayat yang berikutnya. Qala rabbil firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Lihat, setelah Nabi Musa alaihissalam mengetahui permintaan maaf saudaranya itu Harun alaihissalam, akhirnya beliau pun lunak, tidak marah. Jadi beliau sempat marah kepada Harun alaihissalam karena merasa kok nggak bisa berdakwah gitu loh. Ternyata bukan kesalahan Nabi Harun alaihissalam. Memang kaumnya itu meremehkan Nabi Harun alaihissalam, meremehkan, merendahkan gitu loh ya. Tidak menerima nasihatnya dan lebih peduli dengan syubhatnya siapa tadi? Samiri. Paham ya? Samiri sudah merasuki mereka, syubhatnya sudah mereka terima sehingga mereka sudah menerima lagi dakwah Nabi Harun alaihissalam. Kita lihat bagaimana kisah berikutnya setelah Nabi Harun alaihissalam minta udzur. Qala rabbighfirli wa li akhi, berkata Musa alaihissalam, wahai Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami termasuk orang-orang yang berada di dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha apa? Yang maha penyayang. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahlu tafsir asabahumullah. Qala Musa lamma tabayyana lahu 'udru akhi wa 'alima annahu lam yufarrid fi ma kana 'alaihi min amrillah. Berkata Musa alaihissalam tatkala tatkala telah nampak permintaan maaf saudaranya, Nabi Harun alaihissalam minta maaf. Karena memang bukan kesalahan Nabi Harun alaihissalam. Karena posisi Nabi Harun alaihissalam direndahkan, dihina, intinya diremehkan gitu loh. Terus mereka sudah termakan syubhatnya siapa tadi? Samiri. Barakallahu fiik. Lihat. Berkata Musa alaihissalam tatkala telah nampak permintaan maaf saudaranya, wa 'alima annahu lam yufarrid, dan ketika Nabi Musa alaihissalam tahu bahwasanya Nabi Harun alaihissalam tidak meremehkan, yufarrid itu meremehkan. Tidak meremehkan fima kana 'alaihi min amrillah,
tidak meremehkan apa yang itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Memang Nabi Harun alaihissalam tidak meremehkan gitu ya. Nah, kaumnya itu yang kurang ajar kan itu. Mengatakan apa Nabi Musa alaihissalam? Rabbighfirli ghadabi, ya Allah, Rabbku, ampunilah aku atas kemurkaanku dan marahku. Waghfirli akhi, dan ampunilah saudaraku ma sabaqa bainahu wa baina Bani Israil, apa yang telah terjadi antara dia dan antara Bani Israil. Naam. Wa adkhilna fi rahmatikal wasi'ah, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu yang luas. Fa innaka arham bina min kulli rahim, maka sesungguhnya engkau lah zat yang lebih merahmati, yang lebih penyayang terhadap kami dari setiap orang yang memiliki kasih sayang. Allah Ta'ala zat yang maha penyayang. Barakallahu fiik. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fiik wa hafizakumullah. Nabi Harun alaihissalam setelah minta maaf kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam melunak hatinya dan mendoakan dengan doa ampunan tadi itu. Masya Allah. Jadi yang pertama salah faham, betul ya, mengira Nabi Harun alaihissalam tidak sesuai apa yang diamanahkan. Ternyata bukan Nabi Harun sebabnya. Ternyata kaumnya sendiri yang ngeyel, yang sudah termakan syubhatnya Samiri. Naam ya. Nah, sehingga mereka menyembah apa? Patung anak sapi tadi itu. Naam, ijl. Kita lihat dikit lagi barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-152, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjadikan patung anak sapi tersebut, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka dan kerendahan serta kehinaan di dunia. Wa kadzalika nazil muftarin, dan seperti itu pula kami akan membalasi orang-orang yang bikin kedustaan. Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Nyembah patung anak sapi, bayangkan, berhala sembah. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Berkata ahli tafsir asabahumullah, innal ladzina ittakhadul ijla ilahan sayanaluhum ghadabun syadidun min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjadikan patung anak sapi tersebut sebagai ilah, kelak mereka akan mendapatkan kemurkaan yang sangat dahsyat dari Rabb mereka. Wa hawanun fil hayatid dunya, dan akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan di kehidupan dunia. Bisababi kufrihim bi rabbihim, dengan sebab apa? Kufurnya mereka terhadap Rabb mereka, nyembah berhala, nyembah patung anak sapi, bayangkan. Allahul musta'an. Wa kama fa'alna bihaula'i naf'al bil muftarin al mubtadi'in fi dinillah, dan sebagaimana kami perlakukan mereka, kami pun akan perlakukan orang-orang yang membuat kedustaan dan orang-orang yang bikin perkara baru dalam agama Allah. Faqul sahibi bid'atin dalil, maka setiap pelaku bid'ah, setiap pelaku orang yang bikin perkara baru dalam agama Allah, dalil, rendah dan hina. Naam. Coba bayangkan, sudah dakwahi Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun justru apa? Mereka bikin perkara baru yang dipelopori oleh Samiri, dengan patung anak sapi tadi itu. Akhirnya mereka menyembah patung anak sapi tadi dan meninggalkan sembahan Musa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala menyatakan, walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Artinya, dan orang-orang yang mereka beramal amalan kejelekan, melakukan amalan kejelekan, kemudian mereka tobat dengan tobat yang tulus setelahnya, dan mereka beriman, ketahuilah sesungguhnya Rabbmu setelah tobat mereka yang tulus adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha menyayangi. Faham maksudnya ya? Jadi kalau orang-orang tobatnya tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, menyesali perbuatan maksiat yang dulu dia lakukan, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali, Allah Ta'ala akan menerimanya. Karena orang bertobat nggak sembarangan. Orang bertobat harus tulus. Tulus itu kalau terpenuhi syaratnya. Jadi tobatnya bukan karena paksaan, bukan karena gengsi, bukan karena biar viral terkenal, bukan. Tapi tobatnya karena apa?
benar-benar murni karena pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga harus meninggalkan, keempat apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Itu syarat-syarat taubat. Mafhum? Pertama apa tadi? Ikhlas, kedua meninggalkan, ketiga menyesali, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Itulah syarat daripada taubat. Dan Allah Ta'ala pasti akan mengampuni kalau orang itu taubat dengan taubat yang benar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Dan juga perkataan Allah Ta'ala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kemudian juga ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya betapa pentingnya taubat, hatta walaupun dijamin beliau masuk surga, dijamin beliau dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, tapi beliau dalam sehari taubat dan istighfar aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW. Naam, kita lihat ayatnya di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, tafsirannya disimak baik-baik barakallahu fiik. Jadi kalau orang taubatnya jujur, taubatnya benar, taubatnya jujur, taubatnya benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sudah kita lewati bersama syarat yang 4 tadi kembali ke orangnya. Adapun syarat tambahan mengenai waktu, pastikan upayakan taubat jangan menunggu matahari terbit dari arah barat. Karena kalau terbit dari arah barat matahari, di saat itu pula tidak diterima lagi taubatnya seorang hamba. Mafhum? Waktu yang kedua kapan? Selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah ghargharah nyugharghir, enggak diterima lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghargharah, nyawa belum sampai di kerongkongan. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat di sini tafsirannya barakallahu fiik, simak baik-baik. Qala al-mufassiruna sabahumullah walladzina 'amilus sayyi'at minal kufri wal ma'asi. Dan orang-orang yang mereka mengamalkan atau melakukan perbuatan kejelekan berupa kekufuran dan kemaksiatan, thumma raja'u min ba'di fi'liha, kemudian mereka kembali setelah melakukan perbuatan tersebut, kembali apa maksud tobat? Ilal iman, kembali kepada keimanan, wal amal saleh, dan amalan saleh. Inna rabbaka min ba'di taubatin nasuh, sesungguhnya Rabbmu setelah taubat yang tulus, taubat yang murni, yang jujur, la ghafurun li a'malihim, sungguh Rabbmu akan mengampuni amalan-amalan yang mereka lakukan dahulu, ghaira fadihim biha, tanpa Allah Ta'ala mempermalukan mereka dengan perbuatan jelek tersebut. Ditutupi semua perbuatan jeleknya, ditutupin, enggak dipamerkan, enggak dipaparkan, enggak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia taubat. Kalau dia bertaubat tanpa dibongkar kejelekannya. Bayangkan. Nah, ghairu fadhihim biha itu maksudnya tanpa dipermalukan. Tanpa dibongkar kejelekannya. Subhanallah, ini kalau taubatnya benar-benar taubatnya. Karena memang itulah kewajiban kita semuanya barakallahu fiik. Kalau terjatuh dalam kemaksiatan, kemungkaran, atau masa lalu yang kelam yang dulu pernah kita lakukan dan kita tobat, itulah yang disyariatkan barakallahu fiik. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya apa? Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji. Ayo perhatikan, perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, atau mendolimi diri mereka, langsung mereka ingat, wah ini haram, ini enggak boleh, ingat ya, fastaghfaru lidzunubihim, akhirnya mereka langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa mereka, enggak terus menerus, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang penting, walam yusirru 'ala ma fa'alu, tapi tidak terus-menerus di atas dosa yang pernah dia lakukan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi tobatnya yang nasuh, tobatnya yang tulus, jangan dikenal dengan tobat sambel. Tobat sambel itu ma'rufnya kenapa dengan tobat sambel? Karena orang itu kalau kepedasan, pedas, tinggalkan sambel tadi. Tapi begitu pedasnya hilang, makan lagi sambal. Paham ya? Jadi kalau tobat yang tulus barakallahu fiik, dan itulah yang harus kita miliki.
Tobat dari suatu kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, tulus, ikhlas, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Kalau toh terjatuh kembali, tobat lagi. Bukan dilanjutkan, wah ujung-ujungnya juga ngulangi lagi kok. Enggak usah tobat, nanti aja. Ya nanti kalau masih hidup. Orang kan kadang terpetik seperti itu. Wah nanti ujung-ujungnya ngulangi lagi, mending tobatnya nanti lagi. Nanti aja. Itu keliru. Harus ingat, sadar, wah ini haram. Kok terulang, astagfirullah. Bertobat kepada Allah Ta'ala dengan tobat yang benar. Karena yang namanya manusia itu gak ada yang maksum. Kadang udah tobat dari suatu dosa, terulang lagi gitu loh. Yang namanya bisikan syaitan yang terkutuk seperti itu. Nah ketika terulang lagi bukan berarti kita lanjutkan. Langsung kita sadar, wah ini haram, tinggalkan, tobat lagi. Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, yang diharamkan itu yang terus larut. Amanu tsumma kafaru. Amanu tsumma kafaru. Kufur itu yang dikhawatirkan. Sampai meninggal kafir terus. Allahul musta'an. Kalau orang terjatuh dalam kemaksiatan bertobat kok terjatuh lagi itu wajar. Karena manusia itu enggak ada yang maksum. Cuman kita berupaya jangan menyengaja untuk terjatuh dalam kemaksiatan tadi. Paham ya? Taruhlah dia terjatuh langsung istighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala. Naam, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fi, kata al-mufassirun asbahumullah, rahimun bihim, zat yang maha penyayang terhadap mereka, wa bikulli man kana misluhum minat tabi'in, dan juga zat yang maha penyayang terhadap setiap orang yang keadaannya seperti mereka dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadi tobatnya itu bukan tobat yang bermain-main, tapi tobat yang nasuh, tobat yang tulus, ya, yang terpenuhi padanya berapa syarat tadi? 4 syarat. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, menyesali ketika meninggalkan. Keempat, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.